Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan dan saya juga didampingi oleh rekan-rekan saya ada Safa Salsabila, Zara Alifia, dan juga Zidni Anasani Dai. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi membangun paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan sains. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Pembacaan doa akan dibacakan oleh Saudari Siti Anasanidai. Waktu dan tempat, silakan. Baik, untuk doa sebelum belajar akan dimulai dengan ta'awud. Bersama-sama, satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور آمين. Amin. Alhamdulillah, pembacaan doa sebelum materi sudah dibacakan. Kemudian setelah itu, saya akan membacakan lanjutan ayat Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله الأنداد وأنتم تعلمون فإن كنتم في ريب مما فقل بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah dibacakan. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki materi dari kelompok ketiga. Mungkin bisa slide selanjutnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Eh, Kemudian di sini terdapat materi pertama, yakni menelusuri konsep paradigma Al-Quran untuk menghadapi tantangan kehidupan modern dan kemajuan Islam. Nah,
Di sini terdapat konsep paradigma. Nah, apa sih konsep paradigma itu tersebut? Nah, kata paradigma sebelumnya, kata paradigma sendiri ini berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin pada tahun 1483, yaitu paradigma, yang berarti suatu model atau pola. Nah, kemudian dalam bahasa Yunani berupa paradigma atau paradeku yang berarti membandingkan, sebelahan, para dan memperlihatkan atau di. Ya, paradigma berperan sebagai landasan normatif dan etis dalam menghadapi derasnya arus perkembangan sains dan teknologi modern. Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai kitab ritual atau spiritual, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang memberikan prinsip-prinsip universal seperti tauhid, atau kesatuan Tuhan, keseimbangan, tawazun, kemaslahatan atau maslahah, dan keadilan al-adil. Kemudian nilai-nilai ini menjadi acuan dalam mengarahkan pemanfaatan ilmu pengetahuan agar tidak sekadar mendorong kemajuan material, tetapi juga menguatkan dimensi moral, spiritual, dan nah, kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya, yakni "Wama arsala illa rahmatan lil alamin." Artinya, kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, makna ayat ini jadi dasar bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berorientasi pada rahmat serta bala kebaikan bagi semua makhluk. Nah, kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 101, yakni kulli zuru madza fis samawati wal ard wa ma tuqnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Dan artinya, katakanlah Muhammad, perlihatkan apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah berguna tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, makna ayat ini sendiri yakni menegaskan bahwa perintah Allah untuk mengamati fenomena alam semesta, observasi ilmiah terhadap langit, bumi, dan segala ciptaan Allah berupa sarana pembelajaran, inspirasi, dan pengembangan ilmu persatuan untuk menghadapi tantangan zaman. Ya, dalam konteks pengembangan sains dan teknologi, paradigma Quran ini menegaskan bahwa ilmu adalah amanah yang digunakan untuk kemaslahatan manusia dan kelestarian alam. Prinsip ini mengingatkan bahwa kemajuan inteks bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera, lahir maupun batin. Ya, kemudian mengapa paradigma Quran ini penting bagi kehidupan modern? Nah, di sini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman utama. Nah, Al-Quran ini sebagai sumber utama dalam menghadapi tantangan zaman dan pengembangan intens yang mengantarkan ke jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Nah, ini maksudnya mengarahkan manusia agar hidup sesuai jalan Allah dan berakhir dengan husnul khotimah. Kemudian, poin ketiga terdapat Al-Quran sebagai penyuluh dan suluh kehidupan. Nah, makna ini tuh memberikan pencerahan dan bimbingan agar tidak tersesat di tengah kompleksitas modernitas. Nah, poin keempat terdapat yakni sebagai sumber ajaran yang komprehensif. Nah, maksudnya ini tuh mencakup teologi, hukum, akhlak, pendidikan, dan aspek lain sebagai dasar yang membangun peradaban. Yang kemudian, yang kelima sebagai prinsip yang berlaku untuk seluruh umat manusia, yakni sebagai standar benar salah, baik buruk, serta arah moral dalam pemanfaatan sains serta teknologi. Nah, kemudian itu materi yang dapat saya sampaikan saja dapat dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, izin melanjutkan materi selanjutnya. Untuk materi pada sub bab kali ini yaitu mengenai konsep paradigma Qurani untuk mewujudkan tatanan dunia yang damai, bersahabat, sejahtera, dan juga sejahtera lahir dan batin. Ini bisa next lanjut sebelumnya. Paradigma Qurani sebagai landasan dan paradigma Qurani untuk tatanan dunia. Terdapat 4 poin penting dalam paradigma Qurani untuk tatanan dunia. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup universal atau huda lil alnas. Dalam surat An-Nabiyah ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka makna universal pada kali ini, pada ayat ini menjelaskan juga bahwa bahwa misi kenabian bersifat inklusif bukan hanya untuk golongan tertentu, melainkan membawa rahmat, kebaikan, petunjuk, aturan masyarakat bagi umat manusia dan ciptaannya. Dalam konteks tatanan dunia, ini menempatkan ketika kasih sayang dan pemanfaatan sosial sebagai tujuan utama tata kelola. Kemudian paradigma sebagai pedoman budaya. Al-Quran memberikan kerangka normal yang menuntun pembuatan kebijakan hubungan antara negara dan interaksi sosial, yakni menyeimbangkan kepentingan individu, komunitas, dan lingkungan. Kemudian terdapat implikasi praktis negara atau komunitas yang berparadigma Qurani berfokus kepada kebijakan yang menjunjung keadilan hukuman yang adil, kayak kelembagaan yang melayani kemaslahatan umum, pendidikan dan akhlak yang bertanggung jawab sosial, serta perlindungan lingkungan rahmah atau rahmat ciptaan, ramah ciptaan. Kemudian poin yang kedua terdapat menekankan prinsip lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam, dan mengajarkan keseimbangan mizan dalam aspek virtual dan sosial alam. Kemudian terdapat fondasi nilai keadilan, persaudaraan, kasih sayang, dan musyawarah. Next. Yang selanjutnya menjelaskan mengenai nilai Quran di dalam mewujudkan perdamaian. Nilai-nilai Quran untuk dunia damai terdapat 5 yaitu keadilan al-adil, ukhuwah persaudaraan, tasamuh toleransi, dan juga amanah dan musyawarah. Keadilan al-adil yaitu menghapus penindasan dan menegakkan hak asasi. Kemudian terdapat ukhuwah yang menghubungkan umat lintas bangsa dan agama atau persaudaraan. Dan ini pun setelah dicantumkan di dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir. Kemudian terdapat tasamuh ataupun toleransi, menghargai perbedaan sebagai rahmat. Ini juga termasuk ke dalam Al-Kafirun ayat 6. Kemudian yang terakhir terdapat amanah dan musyawarah, yaitu dasar kepemimpinan yang adil dan juga transparan. Keadilan sebagai prasyarat perdamaian, yaitu keadilan untuk mencegah akar konflik ketika distribusi sumber daya hukum dan kesempatan dirasakan adil ketegangan berkurang. Kemudian ihsan dan solidaritas. Selain menegakkan hukum, Quran memperintahkan melakukan kebaikan atau ihsan, sikap proaktif membantu yang lemah dan memulihkan yang tersakiti, memberi pertolongan kemanusiaan. Ini berarti memperkuat jaring sosial sehingga konflik yang timbul cepat diatasi. Kemudian terdapat toleransi di mana kita dilarang untuk permusuhan atau saling menyakiti antar umat beragama dengan melakukan tindakan memprovokasi, menindas, atau moral yang merusak. Tatanan Quran ini menekankan pencegahan kekerasan pada hal itu. Kemudian terdapat amanah dan musyawarah. Kepemimpinan yang dilandasi dengan amanah dan praktek musyawarah atau syuro menjamin transparansi dan legitimasi atau penting untuk menghindari ketidakpuasan yang berujung pada konflik. Lanjut. Kemudian terdapat harmoni lahir dan batin, menuju kehidupan sejahtera dan bersahabat. Sejahtera lahir yaitu terciptanya stabilitas sosial, ekonomi adil, dan lingkungan yang lestari. Sejahtera batin yaitu tumbuh rasa syukur, sabar, dan juga kedamaian hati. Al-Quran menuntun manusia untuk membangun peradaban beretika, harmoni Qurani, hidup damai, bersahabat, dan juga saling mendukung. Kesejahteraan lahir berarti keadilan ekonomi, lingkungan lestari, dan juga stabilitas sosial.
Kemudian juga dalam hal tersebut terdapat ayat yang menjelaskan pada Ar-Ra'd ayat 28, allazina amanu wattadma'innu qulubuhum bizikrillahi alla bizikrillahi tadma'innu qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Hubungan hubungan batin dari sosial, ketenangan jiwa bukan tujuan eksklusif pribadi, melainkan individu yang batinnya tentram cenderung lebih sabar dan juga adil, mampu berkontribusi terhadap masyarakat. Ayat tersebut menegaskan bahwa ibadah berdampak langsung pada kualitas hubungan sosial. Kemudian terdapat kesejahteraan material dan juga batin yang saling melengkapi. Tatanan yang adil menyediakan kebutuhan material, pangan, kesehatan, pekerjaan, sementara praktik spiritual menumbuhkan pengendalian diri, dan juga empati dan kerelaan berbagi. Kemudian terdapat implikasi dan juga kebijakan program. Program kesehatan mental berbasis komunitas kurikulum pendidikan nilai, kebijakan ekonomi inklusif, dan program ruang publik yang berkuat ikatan sosial. Dan terakhir, terdapat terdapat juga eh, hadis yang menjelaskan mengenai visualisasi bangunan menegakkan bahwa setiap orang bagian dari struktur sosial. Bila salah satu anggota lemah, keseluruhan rentan. Oleh karena itu, tanggung jawab kolektif penting untuk ketahanan sosial. Kemudian, paradigma Qurani bukan sekedar nilai spiritual. Ia memberi kerangka untuk desain kebijakan, pengelolaan komunitas, dan pembentukan karakter yang bersama-sama mewujudkan dunia damai, bersahabat secara lahir dan juga batin. Mungkin cukup untuk materi mengenai yang telah saya sampaikan, yaitu mengenai paradigma Qurani sebagai landasan. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, untuk subbab ketiga, yaitu menganalisis paradigma Qurani dalam disiplin ilmu berdasarkan prodi sistem informasi geografis. Di sini terdapat landasan teologis sistem informasi geografis dalam Al-Quran, yaitu pertama, konsep khafilah di muka bumi. Al-Quran menyebutkan manusia sebagai khalifah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang memiliki tanggung jawab mengelola bumi dengan bijaksana. Sistem informasi geografis sebagai alat untuk pemetaan dasar sumber daya, perencanaan wilayah, dan mitigasi bencana. Pada pemetaan sumber daya, terdapat pendataan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kemudian perencanaan wilayah, yaitu optimalisasi tata ruang sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dan mitigasi bencana, yaitu antisipasi dan pengurangan risiko bencana alam. Implementasinya dalam sistem informasi geografis, yaitu pertama, sistem monitoring lingkungan berbasis GIS untuk konservasi alam, kedua, aplikasi perencanaan kota yang mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat, kemudian ketiga, platform early warning system untuk bencana alam. Kemudian landasan teologis yang kedua yaitu prinsip keseimbangan mizan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9 menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam alam. Sistem informasi geografis dapat berkontribusi melalui pertama, analisis spasial ekologis, yaitu pemodelan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. Yang kedua, zonasi berkelanjutan, yaitu pembagian wilayah berdasarkan daya dukung lingkungannya. Dan ketiga, monitoring perubahan lahan, deteksi, dan analisis perubahan tutupan lahan. Aplikasi praktisnya dalam sistem informasi geografis, yaitu yang pertama, sistem informasi tata ruang berbasis carrying capacity, dan kedua, model prediksi perubahan iklim regional, ketiga, database biodiversitas dan habitat alami. Kemudian yang ketiga yaitu konsep diversitas ciptaan. Al-Quran menggambarkan keberagaman ciptaan Allah pada Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Sistem informasi geografis memfasilitasi dokumentasi dan analisis diversitas ini, yaitu pemetaan keanekaragaman hayati berupa database spesies dan ekosistem, analisis geodemografi berupa studi distribusi dan karakteristik populasi. Kemudian yang ketiga adalah inventarisasi budaya, yaitu pemetaan warisan budaya dan tradisi lokal. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan lanjutkan oleh rekan saya. Untuk
sebab yang keempat, yakni terkait konsep paradigma Qurani untuk menghadapi tantangan kehidupan modern dan kemajuan ipteks. Kemudian pada slide selanjutnya, diawali dengan bagian pengantar bahwasanya ipteks atau ilmu pengetahuan dengan teknologi ini adalah anugerah Allah yang harus diarahkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian peradaban yang damai dan sejahtera tidak hanya ditopang oleh kemajuan dari ipteks, tetapi juga oleh nilai iman, etika, dan juga kemanusiaan. Kemudian, sebuah fakta bahwa Islam memandang ipteks sebagai sarana membangun masyarakat yang adil, makmur, dan juga berakhlak. Hal tersebut dicerminkan oleh ayat Al-Quran, yakni surat Al-Alaq ayat 5. Allamal insana ma lam ya'lam, bahwa dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian pada surat Al-Qasas ayat ke-77, yakni wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dari kedua ayat tersebut, kita tahu bahwa bahkan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi sudah diatur keduanya dalam Al-Quran. Kemudian pada slide selanjutnya, dilanjutkan dengan landasan Qurani untuk peradaban yang damai, ada ketiga aspek yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, bahwa ilmu sebagai cahaya digunakan untuk membangun, bukan merusak. Kemudian terkait persaudaraan yang universal, fakta bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal dan juga bukan bermusuhan. Dan fakta bahwa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, budaya yang harus kita satukan menjadi satu universal yang saling rukun. Kemudian dilanjutkan dengan aspek yang ketiga terkait keseimbangan lahir dan batin, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi yang harus berjalan berseimbangan secara bersama. Ketiga hal tersebut dilanjutkan pada slide yang selanjutnya, dicerminkan pada surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Bahwa wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Dari keseluruhan banyak suku dan juga bangsa yang ada di Indonesia, ada baiknya bahwa kita harus tetap menjaga kerukunan, dan hal tersebut juga sudah diatur juga dalam Al-Quran, salah satunya dari surat Al-Hujurat ini. Untuk slide yang selanjutnya, data yang dapat diamati sebagai eh, hal yang benar-benar terjadi di sekitar kita. Yang pertama, terkait cybercrime global yang diperkirakan membebani ekonomi dunia sebesar 9,5 triliun US dollar per tahun yang datanya diambil pada tahun 2024. Hal tersebut tidak selaras dengan Islam yang semestinya menekankan kejujuran dan juga amanah dalam muamalah digital dan dicerminkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat ke-36, yakni janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Dari situ kita harus bisa bersikap lebih berhati-hati dan juga bisa memvalidasi informasi yang kita dapatkan. Sumber data tersebut didapatkan dari FBI Internet Crime Report. Kemudian pada data yang kedua, terkait 11% remaja ternyata menunjukkan penggunaan media sosial yang bermasalah. Padahal teknologi yang seharusnya mendukung tumbuh kembang positif kita dan juga keseimbangan hidup wasatiyah kita harus kita hindari apabila penggunaannya terlalu berlebihan. Hal tersebut dapat dilihat juga dapat dilihat pada Al-A'raf ayat 31, yakni makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Hal tersebut juga berlaku hal yang sama dengan konteks teknologi yang mana kita tidak bisa mengkonsumsinya terlalu berlebihan. Diambil dari data WHO pada tahun 2024 dan juga Pew Research pada tahun 2025. Untuk yang selanjutnya, kedua masalah yang benar-benar terjadi di lingkungan kita, hal tersebut bisa kita amati dengan melihat Al-Quran, yakni pada surat yang pertama, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuadi kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwasanya janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
Kemudian yang kedua, yakni ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap masjid dan makan serta minumlah tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Inti dari kedua ayat tersebut bahwasanya kita tidak boleh menggunakan hal-hal yang negatif dari teknologi ini secara berlebihan dan harus bisa menyaring ataupun menfilter hal-hal yang kita temui. Untuk slide yang selanjutnya, oleh karenanya, kita dapat merumuskan strategi pengembangan ipteks dan peradaban untuk kedepannya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengintegrasikan ilmu dan juga iman kita dengan tanpa mengabaikan etika dan juga spiritualitas. Dapat dilihat pada surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa mereka yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian yang kedua terkait riset kita jadikan untuk kemaslahatan bersama karena ipteks tadi diarahkan untuk solusi masalah global seperti kemiskinan, kesehatan dan juga lingkungan. Dikaitkan dengan surat Al-A'raf ayat 56, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kemudian pada poin yang ketiga, untuk strategi yang dapat kita lakukan, yakni bagaimana kita bisa bersikap damai dan juga toleransi, karena perkembangan teknologi tidak bisa menimbulkan konflik ataupun kesenjangan sosial, dan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dapat dilihat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, yang tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian aspek yang keempat terkait kolaborasi global, yakni kita dapat mengedepankan kerjasama antar bangsa untuk kesejahteraan bersama. Dapat dilihat di Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan juga takwa. Kemudian yang kelima, yakni kita menseimbangkan antara material dan juga spiritual, karena teknologi harus mendukung kesejahteraan lahiriah sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Dilihat pada Quran Surat Al-Hadid ayat 20, bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kemudian slide yang selanjutnya, sebagai penutup dari konteks ini, dilihat dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," bahwasanya kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dari ayat tersebut dibuat cabang yang pertama terkait teks itu tadi harus berpijak pada ilmu iman dan juga kemanusiaan. Kemudian poin yang kedua, bahwa peradaban Islam sejak awal sudah memberi teladan bahwa ilmu sebagai rahmat, teknologi untuk maslahat dan juga peradaban untuk rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, bahwa tujuan akhir dari kita di sini adalah lahirnya peradaban dunia yang damai, bersahabat dan juga sejahtera lahir dan batin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, mungkin karena terima kasih kepada rekan-rekan saya dan Pak Lidya dari Jasa Salsabila. Karena presentasi kalian dilaksanakan secara online dan ini juga rekordan video, rekordan Zoom, maka dari itu kita membuka sesi tanya jawab dan juga diskusi pada kolom chat WA dan juga mungkin bisa ditanyakan, nanti akan kita jawab di grup chat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan yang telah membantu dan juga menjalankan presentasi dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Mari sebelum itu mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.